Polisi menangkap pelaku mutilasi yang jasad korbannya mengapung di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Terungkap pelaku sudah membunuh 3 korban. Pelaku berinisial SJ ditangkap Polres Padang Pariaman tanpa perlawanan pada Kamis dini hari. Sebelumnya pelaku ditangkap karena memutilasi korban inisial SA yang jasadnya ditemukan di sungai. Korban SA dibunuh dan dimutilasi pada 15 Juni 2025. Namun ternyata pelaku SJ sebelumnya juga membunuh 2 korban lainnya pada 2024 silam. Dan 2 jasad korban tersebut dikubur di sumur tua. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir menyebutkan, berdasarkan pengakuan tersangka, merupakan motif utang piutang. Pelaku mutilasi itu dimulai dengan ditemukannya bagian potongan badan korban di lengan sebelah kiri ada cincin, sekaligus penjelasan dari keluarga diduga korban saat itu ataupun teman, sehingga tim bergerak melakukan penyelidikan. Untuk membahas lebih lanjut kasus pembunuhan di Padang Pariaman Sumbar yang menewaskan 3 korban, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir. Selamat sore Bapak Faisal. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Bapak, seperti apa kronologi penangkapan pelaku mutilasi tersebut, Pak? Untuk kronologi sendiri, ini merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, ya, karena hanya karena pertemanan didasari ketidaksukaan ataupun sakit hati sehingga menghilangkan nyawa korban dengan cara memotong-motong sehingga menyebabkan meninggal dunia, Mbak. Nah, Pak, tapi sebelumnya disampaikan bahwa motifnya adalah hutang piutang. Jadi seperti apa, Pak? Ya, dari korban sendiri itu mau meminjam uang kepada pelaku pada pekan sebelumnya, dan tepat pada waktu penagihan itu korban tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang sudah dipinjam, hingga menyebabkan rasa sakit hati yang berlebihan dari pelaku ini, Mbak. Bapak, ini kan ada 3 orang korban ya, Pak, ya? Apakah ketiganya ada keterkaitan dan apakah polanya sama? Nah, ini seperti apa, Pak? Beda kasus, Mbak. Jadi beda kasus. Untuk mutilasi sendiri ini berdiri sendiri di TKP yang berbeda. Sedangkan kasus yang korban lainnya ini kejadian yang 1,5 tahun yang lalu dan terungkapnya hampir bersamaan. Nah, motif 2 kasus sebelumnya apakah sama, Pak? Motifnya beda, Mbak, beda. Ya, karena di situ masih pengembangan ya untuk yang motif 2 korban berikutnya ini masih pengembangan. Sedangkan yang mutilasi ini memang sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku ini melakukan perbuatan menghilangkan nyawa itu. Nah, ini ada 1 pelaku, 3 pembunuhan, kemungkinan ada 3 motif yang berbeda. Artinya bagaimana polisi melihat ini? Apakah bisa dimasukkan dalam koridor ini pembunuhan berantai begitu, Pak? Kami belum bisa menyebut ini berantai, Mbak, ya. Namun yang pasti pada kasus mutilasi yang terjadi di hari Minggu, tanggal 15 itu menunjukkan sikap ataupun sifat dari
pelaku ini sangat berlebihan menyikapi masalah pertemanan ataupun masalah uang pinjam meminjam, dan itu berakhir dengan sangat tragis tuh, Pak. Nah, dua korban sebelumnya dengan kasus yang sekarang, satu korban ini, apakah pola pembunuhannya sama, Pak? Mutilasi juga ketiga-tiganya, Bukan, walaupun beda. mungkin motifnya berbeda. Beda. Oh, dengan modus yang berbeda juga ya, Pak. Apakah ada kemungkinan korban lainnya, Pak, yang belum diketahui dari penyelidikan sementara pihak kepolisian? Kami masih terus melakukan penyelidikan, Mbak, mengumpulkan bukti-bukti sekaligus informasi dari masyarakat, apakah ada korban ataupun ada masyarakat yang sampai saat ini ingin melaporkan keluarganya atau anak ataupun familinya yang hilang ataupun belum kembali pulang, mungkin bisa dilaporkan kepada kami sehingga kami bisa nanti menindaklanjuti dengan bukti-bukti yang ada. Gitu. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan karakter pelaku yang memang memiliki emosi berlebihan. Nah, sebenarnya latar belakang pelaku sendiri ini siapa, Pak? Kenapa bisa secara 3 kali begitu melakukan pembunuhan dan bahkan baru 1,5 kemudian melakukan pembunuhan baru diketahui? Ya, yang kami ketahui sampai saat ini pelaku adalah seorang karyawan security di salah satu perusahaan swasta. Namun secara psikologis nantinya kami akan melakukan pendampingan dengan pihak SDM untuk pendampingan dalam pemeriksaan tersangka dengan Apakah psikiater. ada keluarga dari pelaku atau seperti apa mungkin tempat tinggal atau mungkin asal seperti apa, mungkin apakah secara profil sudah diketahui secara detail oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini berdasarkan penyelidikan kami hanya mengetahui bahwa yang bersangkutan tinggal di wilayah yang berdekatan dengan korban dan merupakan teman bermain, Mbak. Jadi tidak ada kecurigaan ataupun berpikir yang berlebihan terhadap perilaku yang tahu-taunya seperti ini gitu, Pak. Karena dikenal juga di perusahaannya ya santai aja itu karakter orangnya itu. Oke, lalu ke depan proses selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ke depannya kami terus mengembangkan dengan proses naik ke tahapan penyidikan, nantinya kami akan berupaya untuk membuat terang permasalahan ini dengan bukti-bukti sekaligus keterangan semua saksi yang nantinya akan kami tuangkan di dalam berita acara, Pak. Baik, terima kasih Bapak Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman untuk informasi dan ulasannya bersama Metro hari ini. Selamat sore.